Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meta tutupan pantun nami. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah amma ba'du. Alhamdulillah kita dapat berkumpul kembali untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu agama yang syar'i, yang mana dilaksanakan pada hari ini, yaitu hari Ahad tanggal 19 Jumadil Awal 1442 Hijriah atau tanggal 3 Januari 2021 Masehi. Dan kita akan membahas atau mengkaji secara online yaitu kitab Fikih Asmaul Husna karya Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badar Hafizahullah Ta'ala, yang akan dipandu oleh guru kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Ustadz Abu Umar Indra SS Hafizahullah Ta'ala. Dan untuk mempersingkat waktu, dengan segala hormat untuk waktu, kami persilahkan Ustadz. Ya, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu samii'il alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Baik ikhwas sekalian, rahimanallah wa iyyakum, pada kesempatan kajian rutin kita di Ahad pagi kali ini, kita akan insyaallah akan menyelesaikan, ya, mudah-mudahan selesai pembahasan kita tentang nama Allah yaitu Ar-Rabb. Tentang nama Allah yaitu Ar-Rabb. Bahwasanya Allah sebagai Rabbul Alamin adalah Tuhan yang maha berdiri sendiri dan mengatur makhluknya. Dia yang menakdirkan kebaikan dan keburukan, bersemayam di atas arasy, bersendirian dalam mengatur kerajaannya. Segala pengaturan ada di tangannya. Segala sesuatu pasti akan kembali kepadanya. Dan pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam semesta ini turun melalui tangan-tangan para malaikat-malaikatnya. Baik ketika memberi atau menahan. Ketika merendahkan atau meninggikan. Ketika menghidupkan atau mematikan. Misalnya kita tahu di sini ada malaikat maut, ya, yang menyambut nyawa, ya. Tentang memberikan rezeki, di sana ada pengaturan air hujan, ada malaikat Mikail di situ.
Ada yang mengatur bagaimana mengangkat derajat dan merendahkannya. Yang menggenggam dan membentangkan, yang menghilangkan kesusahan, menolong orang yang membutuhkan, mengabulkan doa orang yang dalam kesusahan. Ini semua merupakan bentuk pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kita lihat Allah Subhanahu wa taala sendiri berfirman, "Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yawmin wa fis sya'n." Semua yang ada di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya, meminta kepada Allah. Setiap waktu Allah dia dalam kesibukan. Surah Ar-Rahman ayat 29. Maka dari situ tidak ada yang dapat memberi bila Allah telah mencegahnya. Sebaliknya pula, tidak ada yang dapat mencegah bila Allah sudah memutuskan untuk memberi. Tidak ada pula yang bisa mengganti hukum Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang dapat menolak perintah Allah. Dan tidak ada yang mampu mengubah ucapan Allah. Para malaikat dan malaikat Jibril naik kepada Allah. Begitu juga amal perbuatan manusia dihadirkan di hadapan Allah pada waktu pagi dan petang, pada waktu pagi dan sore hari. Amalan-amalan manusia itu dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala oleh para malaikatnya tentunya. Tiap hari seperti itu. Allah mencatat semua kejadian, menentukan waktunya, dan mewujudkan tepat pada waktunya. Ini yang kita kenal dengan nama qada dan qadar. Ya, qada dan qadar. Di mana definisi para ulama, sebagian mereka mengatakan qadar itu Allah merencanakan, Allah merancang, kemudian pelaksananya itu namanya qada. Dan ini semua bagian dari perjalanan takdir Allah Subhanahu wa taala. Semua kejadian itu Allah yang melakukannya. Allah juga menjaganya dan dia memperbaiki keadaan makhluknya. Dari sinilah para ulama merinci bahwasanya ketika Allah menjaga hamba-hambanya, maka penjagaan Allah itu terbagi menjadi dua. Ini yang punya bukunya bisa lihat di halaman 127 ya. Penjagaan, pemeliharaan, atau dengan kata lain namanya tarbiyah. Itu terbagi menjadi dua. Yang pertama bersifat umum. Yang kedua bersifat khusus.
Apa maksudnya? Bersifat umum dan bersifat khusus. Adapun di bersifat umum, artinya penjagaan Allah itu meliputi semua makhluknya. Allah tidak membeda-bedakan penjagaannya yang bersifat umum ini terhadap orang yang baik atau kepada orang yang buruk. Tidak membedakan penjaganya kepada yang mukmin maupun yang kafir. Tidak membedakan mana yang bahagia atau yang sengsara. Tidak membedakan mana yang mendapatkan petunjuk atau yang sesat. Bagaimana bentuknya? Yaitu setelah Allah menciptakan mereka, Allah terus-menerus memberikan rezeki kepada mereka. Ya, kita tahu dan sudah kita singgung berulang-ulang ya. Bagaimana bentuk pemberian rezeki dari Allah kepada kita itu dengan cara Allah melalui melalui malaikat-malaikatnya itu mengatur turunnya hujan, ya, mengatur turunnya hujan, baik eh, frekuensinya maupun volumenya. Kita tahu bahwa tidak setiap hari Allah turunkan hujan kepada kita. Dan tidak setiap hujan yang turun itu selalu bentuknya sama. Kadang gerimis, ya, kadang deras, kadang menjadi hujan yang sangat lebat yang diiringi dengan sambaran petir dan halilintar begitu. Perbedaan itu menunjukkan berarti ada yang ngatur. Dan kita tahu hujan itu merupakan sumber kehidupan manusia. Bila Allah tidak turunkan hujan, maka makhluk di muka bumi ini pasti akan binasa. Itu menunjukkan bahwasanya rezeki kita itu ada yang mengatur. Bukan saja itu, perilaku kita itu juga diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik yang kita sadari atau tidak. Baik karena itu pilihan kita atau karena memang Allah mengkondisikan alam untuk mengatur perilaku kita. Contohnya misalnya pada saat ini ada pandemi ya. Maka perilaku manusia tiba-tiba serentak bisa di seluruh dunia pada cari cing di rumah gitu ya. Kan dia oleh PSBB itu kan hampir semua tuh ada di rumah. Dan kita tahu bahwasanya virus itu bagian dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Berpengaruh atau tidaknya bagaimana Allah mengizinkan. Tersebar atau tidaknya bagaimana Allah yang mengaturnya. Itu. Karena dia adalah satu di antara sekian makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini saja perilaku kita, pola pikir kita itu seolah seluruh dunia itu hanya jadi satu bentuk begitu kan. Mudah bagi Allah untuk menjadikan seluruh manusia itu menjadi taat ya. Sebagaimana mudah bagi Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia itu menjadi kafir semua. Mungkin atau tidak terjadi? Oh, sangat mungkin. Tentang kekafiran seluruh manusia itu terjadi di waktu-waktu sebelum hari kiamat. Sebelum Allah menghancurkan alam semesta ini,
maka seluruh penduduk bumi itu tidak ada satupun yang beriman. Tidak ada satu lagi yang kenal Allah. Allah itu hanya sebuah nama yang pernah mereka dengar sekilas saja. Jangankan kata orang sholat. Kata Allah saja itu sudah menjadi asing di telinga mereka. Sudah tidak ada lagi manusia yang beriman sama sekali. Ya, di muka bumi ini, maka Allah datangkan hari kiamat. Mungkinkah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia itu beriman semua? Oh, mungkin gampang. Waktu Nabi Adam ada, dan anak-anak cucu dan anak-anak Nabi Adam pada saat itu ya mukmin semua, kan beriman kepada Allah semua. Dan makhluk yang sampai hari ini ada makhluk yang selalu beriman kepada Allah bernama malaikat. Allah mudah kok ingin menjadikan manusia itu makhluk itu menjadi beriman semua, Allah jadikan malaikat. Mudah bagi Allah untuk menjadikan makhluknya itu yang membangkang terus, Allah jadikan syaitan dan iblis. Dan Allah menciptakan manusia untuk menjadikan bentuk suatu makhluk yang memilih antara kecenderungan kepada perilaku malaikat atau kecenderungan kepada perilaku iblis. Lihatlah bagaimana Allah Maha mengatur. Allah menciptakan makhluknya dengan berbagai macam bentuk sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Dan bagi kita sebagai beriman, itu tampak jelaslah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu maha kuasa untuk menciptakan apapun yang Dia inginkan. Menunjukkan betapa Allah maha berilmu terhadap semua yang Dia kerjakan, termasuk apa yang Dia ciptakan. Maka oleh karenanya Allah mengatur semua manusia, ya Allah tidak bedakan mana orang baik atau orang buruk, orang mukmin atau orang kafir. Ini bersifat umum. Ketika Allah memberi, itu tentu yang berkaitan dengan perkara-perkara dunia ya. Misalnya memberi, bercontoh kita mudah mah memberi ini ya, memberi yang menurunkan air hujan tadilah. Tidak semua tempat Allah turunkan hujan yang banyak gitu kan. Sebagian yang lain hujannya terus-terusan. Kita tahu bahkan di Indonesia ada kota yang dikenal dengan kota hujan. Saking hujannya itu seolah nggak kenal musim ya. Kota apa, Cing? Bogor. Kota Bogor. Iya. Kota Bogor. Gitu. Padahal itu tetanggaan banget sama Jakarta ya, sama Bandung ya. Tapi kok bisa gitu. Ada kota hujan gitu. Yang itu Masya Allah, itu pengatur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya ada tempat yang memang Allah sedikit curah hujannya. Di mana, Cing? Jakarta terus. Saudi. Jepuguh mah. Bisa dihitung itu setahun tuh hanya mungkin 1 kali itu hujan atau 2 kali. Atau Afrika. Afrika itu sedikit curah hujan. Nah, untuk yang seperti ini Allah yang memberi dan Allah yang mencegah. Allah pula lah yang menyingkap kesusahan dan menolong orang yang membutuhkan. Apakah kita mengira bahwasanya ketika orang kafir itu susah, Allah tidak berikan kemudahan kepada mereka secara duniawi ya? Allah berikan. Buktinya banyak orang-orang kafir yang kesusahan, hidupnya susah gitu. Tiba-tiba menjadi berhasil gitu kan. Menjadi kaya, menjadi itu. Banyak orang-orang kafir yang seperti itu. Sebagaimana orang mukmin juga banyak yang Allah beri takdirkan seperti itu. Intinya untuk urusan dunia ini
pengaturan dan pemeliharaan Allah kepada makhluk, kepada manusia, itu Allah tidak beda-bedakan dari sisi baik buruknya mereka, iman atau tidaknya mereka. Bahkan termasuk mengabulkan doa. Ya. Apakah kita mengira ketika orang kafir itu berdoa kepada Allah walaupun menggunakan nama wahai ya Tuhan gitu. Tapi yang dimaksudkan adalah Allah kan yang pencipta alam semesta kan. Ya Tuhan gitu kan. Mereka memanggil kata Tuhan. Dia doa gitu. Anak saya sakit, sembuhkan anak saya Tuhan. Allah berikan kesembuhan kepada anaknya pada dia kafir. Karena untuk pengabulan doa, orang kafir Allah kabulkan doa-doa mereka. Makanya Nabi SAW mengingatkan, hati-hati kalian dengan doa orang yang dizolimi. Hatta dia orang kafir sekalipun, kalau dia dizolimi, dia berdoa makbul itu. Dan pada surat Muslim bersabda, ya, wa iyyaka wa zulm, wa iyyaka wa da'watal mazlum, fa innahu laisa bainahu wa bainaha hijab. Hati-hati kalian, kata Nabi, dengan doa orang yang dizolimi. Karena tidak ada batas antara doanya tersebut dengan Allah. Langsung Allah kabulkan. Cepat pengabulannya. Walaupun dia seorang yang kafir sekalipun. Kalau dia dizolimi, dia doa, makbul tuh. Ya. Hak-haknya kita ambil, dia doa. Dia mendoakan keburukan kita. Na'udzubillah. Habis sudah kita. Habis. Makanya, kenalilah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa Allah juga mengabulkan doa-doa manusia termasuk orang-orang kafir sekalipun. Apalagi kalau dizolimi gitu kan tadi. Doa dia misalnya si orang kafir kesusahan aja dia doa sama Tuhan. Namanya Tuhan gitu kan. Tuhan hilang usaha saya. Allah bisa kabulkan doa mereka. Apalagi kalau dia dizolimi. Ya. Maka semua yang ada di langit dan di bumi itu selalu meminta kepada Allah. Setiap waktu Allah dalam kesibukan. Ya. Maka semua manusia itu mesti meminta kepada Allah. Walaupun mereka menggunakan lafaz yang beda-beda. Ya. Dari sisi Allah sebagai Rabbul Alamin ya. Allah sebagai pencipta dan pengatur urusan dunia mereka. Ini makna pengaturan dan pemeliharaan Allah yang bersifat umum. Bentuk yang kedua adalah pengaturan dan pemeliharaan Allah yang bersifat khusus. Dan semoga kita termasuk di dalamnya. Berupa apa bentuknya? Yaitu Allah mengatur dan memelihara mereka ya kepada orang-orang yang khusus ini dan memberikan taufik hidayah sehingga mereka menjadi mukmin dan mau menjalankan ibadah ketaatan mereka kepada Allah sebagai seorang hamba. Allah mengkaruniakan kepada mereka ilmu-ilmu agama yang mengenalkan mereka tentang Allah. Allah memberikan hidayah kepada mereka sehingga mereka mau dan selalu bertobat kepada Allah atas dosa-dosa dan kesalahan mereka. Allah yang mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Allah memudahkan urusan mereka, menjauhkan mereka dari kesusahan. Memudahkan mereka untuk berbuat kebaikan dan melindungi mereka dari segala keburukan. Nah, untuk yang ini tidak semua manusia mendapatkan pemeliharaan dari Allah.
Makanya kita dapati terbelahlah ya keadaan manusia itu ada yang beriman dan ada yang kafir. Bahkan orang beriman sendiri bertingkat-tingkat keadaan keimanan mereka. Tapi secara umum ya terbagi menjadi dua, iman dan kafir, baik dan buruk. Penganugerahan keimanan berupa pemberian taufik dan hidayah kepada keimanan tersebut, maka ini Allah khususkan kepada orang-orang yang Allah pilih. Tidak semua makhluknya, manusia dalam hal ini contohnya kita, mendapatkan pemeliharaan ini. Dan bersyukurlah kita kepada Allah, karena Allah memilih kita, menakdirkan kita menjadi orang yang beriman. Walaupun keimanan kita lahir dari bayi. Kita tidak pernah memilih, tidak bisa memilih sejak kita di dalam janin ibu kita untuk menjadi orang beriman. Request gitu di dalam perut itu. Enggak. Allah yang sudah menakdirkan kita, kita dikandung oleh kedua orang tua yang beriman. Pernahkah kita berpikir bahwa orang-orang yang lahir bayi itu, yang si bayi, bahwasanya dia memilih untuk dilahirkan dari orang tuanya yang kafir waktu bayi itu? Tidak. Makanya Nabi mengatakan, kullu mauludin yuladu al fitrah. Setiap yang lahir itu lahirnya dalam keadaan fitrah Islam. Mengakui Allah sebagai sesembahan mereka. Fa'abawahu yuhawidani au yunassirani au yumajjisanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang mencetaknya menjadi Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Allah tidak mengatakan kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Muslim. Tidak. Karena Islam itu adalah fitrah. Betapa besar hidayah Allah kepada kita karena Allah takdirkan kita ini waktu bayinya kita tiba-tiba kita berada di perut kedua ibu kita dan lahir kita dari kedua orang tua kita yang muslim. Itu Masya Allah, itu pemberian Allah yang sangat besar. Ketika sang bayi lahir dari kedua orang tuanya yang kafir dan besar, siapa yang bisa menjamin ketika dia besar itu dia mendapatkan hidayah Islam? Tidak. Bahkan banyak yang sampai mati tetap dalam keadaan kekafirannya. Kita Alhamdulillah. Allah memilih kita untuk menjadi orang beriman sejak ya kita lahir. Kedua orang tua kita sudah mukmin. Alhamdulillah. Tidakkah kita sadar itu nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita? Nah ini Allah mengkhususkan tidak semua manusia. Allah takdirkan menjadi orang beriman. Tidak semua manusia seperti itu. Oleh karenanya, ya, doa-doa, isi dari doa-doa orang yang memiliki akal cemerlang, yang merupakan manusia-manusia yang Allah pilih, yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, itu rata-rata menggunakan kata Rob sebagai pengatur mereka yang bersifat khusus. Dan rangka mengamalkan makna ini. Seperti misalnya kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Fil akhirati hasanah qina adzabannar. Menggunakan kata Rabb. Rabbil firli wali walidayya warhamu makama rabbayana saghira. Rabbi habli minas salihin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Itu. Kata Rob semua itu. Doa-doa orang-orang yang soleh.
Nah, berikutnya. Apa konsekuensi dari setelah kita paham tentang Allah sebagai Rob yang mengatur makhluknya, termasuk kita di sini, baik yang bersifat umum tadi maupun khusus tadi, apa konsekuensinya? Yaitu mengharuskan kita untuk mengikhlaskan ibadah kita ya kepada Allah saja, menyempurnakan ketundukan kita di hadapannya. Dan Allah beberapa kali di dalam Al-Quran menghubungkan kata Rob ini dengan makna untuk menghubungkan kata Rob ini dengan ketundukan ibadah kita kepada Allah. Misalnya di dalam surat Al-Anbiya ayat 92. Allah berfirman, Wa ana rabbukum fa'buduni, kata Allah. Dan aku ini, kata Allah, adalah Rob kalian. Maka sembahlah aku oleh kalian, kata Allah. Kita sudah paham ya Allah sebagai Rob kita. Lalu setelah kita kenal apa kata Allah, fa'buduni, maka beribadahlah kalian kepadaku, kata Allah. Ikhlaskan ibadah kalian kepadaku, kata Allah. Sempurnakan ketundukan kalian di hadapanku, kata Allah. Inilah PR kita selama kita di dunia ini. Ya, makanya Allah tegaskan kan, kita apal ayat itu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ya ayuhan nasu a'budu rabbakum. Wahai sekalian manusia, beribadah kepada Rob kalian. Gitu. Yang Rob kalian itulah yang menciptakan kalian, memberikan rezeki. Ya, yang mengatur kalian, memudahkan urusan kalian. Tidak ada satupun yang keluar dari pengaturannya. Tidak ada satupun yang keluar dari takdirnya. Maka tundukkanlah diri kalian kepada Allah. Bahasa bebas saya begini. Kalau kita tahu tentang Allah sebagai Rob, maka sempurnakan penghambaan kita kepada Allah dan jangan membangkang. Jangan coba-coba untuk melawan Allah. Ya, sempurnakan ketundukan kita kepada Allah. Tampilkan diri kita di hadapan Allah bahwa kita siap diatur oleh Allah. Allah menyuruh kita A, kita kerjakan A. Allah melarang kita B, kita tinggalkan B. Allah menyuruh kita ke ujung, kita dekati ujung. Allah menyuruh kita berdiam diri, kita diam ya, tidak bergerak. Itu namanya hamba. Kalau kita di dunia ini tunduk pasaran siap diatur, maka hamba-hamba yang seperti inilah yang memang disiapkan untuk menempati surganya Allah Subhanahu wa taala. Berarti sudah lulus seleksi itu. Sudah mau dan tunduk diatur oleh Allah, berarti sudah siap untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Tesnya di situ. Pengujiannya di situ. Ya. Konsekuensi yang lain dari kita beriman kepada Allah sebagai Rob adalah kita ridho ya, harus ridho, rela dengan
pengaturan takdir Allah kepada kita. Harus rela. Dengan pembagian rezeki kita dari Allah. Apa yang Allah takdirkan. Oleh karena itulah orang yang beriman kepada Allah sebagai Rabb, dia akan ridho ya di segala bidang ya. Nabi SAW menyebutkan, Dzaqa ta'mal iman, man radiya billahi rabban, wa bil islami dinan, wa bi Muhammadin rasulan. Orang yang bisa merasakan lezatnya iman itu adalah orang yang ridho Allah sebagai Rabb mereka. Dia ridho Allah sebagai Rabb mereka. Dia ridho Islam sebagai agamanya, dan ridho Muhammad sebagai Rasul Allah. Ya. Kalau ridho Allah sebagai Rabb, ya dia ridho apapun yang Allah takdirkan untuk dirinya. Dia tidak kemudian protes kepada Allah, kenapa saya jadi begini, jadi begitu. Enggak. Dia ridho Islam sebagai agama. Dia enggak mengatakan, Islam itu susah. Ini haram, itu haram. Gak bebas hidup ini. Enggak. Dia ridho Muhammad sebagai teladannya. Apa yang Rasul contohkan dia kerjakan. Apa yang tidak Rasulullah contohkan dia tinggalkan. Karena itu tidak contohnya dari Rasul. Dia ridho. Maka bila seorang telah menerapkan 3 perkara ini, ridho Allah sebagai Rabb, ridho Islam sebagai agamanya, ridho Muhammad sebagai Rasulnya, maka dialah orang-orang yang akan merasakan lezatnya iman. Dari saya kok membaca hadis yang seperti ini, ya, itu menjadi apa ya, alat tolak ukur kita ya, alat ukur kita gitu. Kalau kita merasa kita gersang gitu, kita merasa gelisah sebagai orang beriman, pasti ada yang salah ya dari jiwa mental kita terhadap 3 perkara ini. Jangan-jangan kita belum ridho dengan apa yang Allah atur buat kita. Jangan-jangan kita itu belum pasrah akan agama aturan Islam untuk kita. Kita masih melawan gitu. Masih ngikuti hawa nafsu kita. Jangan-jangan kita belum ridho Nabi Muhammad sebagai teladan kita. Masih saja kita mencoba untuk melakukan apa-apa yang tidak Rasulullah ajarkan dan contohkan kepada kita. Nah, saya sedikit ya, apa, sedikit me, apa, merefleksikan apa yang saya pahami. Walaupun nanti dari rincian konsekuensi hukum itu tentu kita memandangnya ya mungkin sederhana ya, nggak terlalu berat kalau lihat konsekuensi hukum. Contohnya misalnya begini, Rasul tuh ya Rasul itu kan tidak pernah tidur sebelum Isya dan tidak pernah ngobrol setelah Isya. Artinya beliau istirahat. Nah, lo lihat diri kitanya, kita kadang kerja tuh sampai malam. Iya kan? Habis sisa kita melakukan banyak aktivitas. Pokoknya ada sampai olahraga gitu kan, malam-malam gitu. Apa yang terjadi? Ya walaupun kita mengatakan ini nggak dosa ya. Tapi lihatlah apa yang terjadi. Berapa banyak penyakit-penyakit itu bermunculan ketika kita, apalagi yang mereka yang sering begadang malam. Tanyakan kepada ahli-ahli kesehatan, para dokter. Orang yang tidur sering malam itu mudah terkena berbagai macam penyakit. Berapa orang-orang yang sering olahraga malam itu kena berbagai macam penyakitnya bermunculan. Kena jantung, ada yang, wah, Masya Allah. Gitu.
Di saat kita harus istirahat, jantung kita kerja, ginjal kita, ya, kerja lambung kita, ini paksa harus terus bangun. Ya, ketika semuanya masih kuat karena umur masih muda, iya, tapi ketika masa puncaknya 40, panen penyakit itu. Lihat dampak dari sisi dunia ya ketika kita belum ridho Islam sebagai agama. Muhammad sebagai contoh teladan kita. Dunia pun kita mengalami kerugian. Dunia pun kita mengalami kerugian. Lihatlah dampak dari orang-orang yang tidak ridho ketika ya harus mendapatkan harta yang halal tanpa riba misalnya. Ketika mereka tetap membangkang dan memasakkan dengan cara riba, dampak dunia telah mereka rasakan. Kegelisahan yang tiada henti. Ya, kerusakan terjadi dekadensi moral pada diri dan keluarga mereka. Bahkan berapa banyak kejadian harta riba itu juga akhirnya habis gitu. Ludes itu. Karena didapat dengan cara riba. Banyak perkara-perkara kerusakan dunia telah mereka rasakan akibat mereka belum ridho dengan aturan Islam. Belum ridho Allah sebagai pengatur mereka. Gitu. Dari sinilah sesungguhnya persaksian seorang hamba akan keesaan Allah sebagai Rob dalam mencipta, menetapkan hukum. Ya, bahwasanya apa yang Allah kehendaki terjadi dan apa yang Allah tidak kehendaki tidak terjadi. Dan bahwasanya tidak ada sesuatu pun yang bergerak kecuali dengan izin Allah. Dan bahwasanya makhluk itu ada dalam genggaman Allah. Dan tidak ada satu hati pun kecuali ada di antara dua jari jemari Allah. Jika Allah berkehendak, Allah luruskan hati tersebut. Dan bila Allah berkehendak, Allah ya sesatkan hati tersebut. Allah palingkan dari Allah Subhanahu wa taala. Persaksian mereka dengan seperti ini maka akan membawa mereka kepada kalimat apa? Iya karena abudu wa iya karena sa'in. Hanya kepada Allah mula ya Allah kami ibadah dan hanya kepada mula kami mohon pertolongan. Maka pertolongan pertama dan terpenting yang kita minta kepada Allah adalah apa? Agar Allah sebagai Rabb kita itu mengatur kita untuk mudah beribadah dan tunduk kepadanya. Ini hasil akhir dari pengenalan kita kepada Allah sebagai Rabbul Alamin. Sampai di situ selesailah materi kita tentang mengenal nama Allah sebagai Ar-Rabbu. InsyaAllah pada waktu akan datang kita akan pindah kepada nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Baik, barangkali kalau ada yang ingin ditanyakan dipersilakan. Untuk para ikhwah yang akan bertanya bisa menyalakan mikrofonnya. Jazakallahu khairan Ustaz. Ya, jazakallahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menyimak tadi ada yang disebut tarbiyah khusus, Ustaz. Kita berharap bahwa kita masuk dalam golongan ini, masuk ke dalam tarbiyah khusus ini. Bagaimana caranya supaya kondisi yang seperti ini yang berharap terus-terusan menjadi terpilih itu betul-betul bisa terus terjaga sampai akhir, Ustaz. Ya. Jazakallah Ustaz. Iya, jazakallah khairan. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 102 ya. Ali Imran ayat 102.
Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah kalian mati dalam keadaan kalian Muslim, berserah diri kepada Allah. Kalau kita jeli memandang ayat ini, maka Allah membagi menjadi dua potongan besar ya. Pertama, perintah Allah untuk bertakwa. Ya, ya, untuk bertakwa dengan sebenar-benarnya. Yang kedua, potongan kedua, agar mati kita dalam keadaan kita berserah diri kepada Allah. Kalau kita gabungkan keduanya, berarti Allah menyuruh kita untuk istiqomah dalam ketakwaan kita kepada Allah sampai mati. Kan begitu. Nah, ingat baik-baik kalau kita bahwa istiqomah itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu bagaimana kita merealisasikan perintah tersebut? Perintah untuk istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa berada selalu dalam ketaatan kepadanya. Dimana kan kita kan tidak tahu ya apa yang Allah takdirkan buat kita. Apa yang Allah tarbiyahkan buat kita. Kita tidak tahu pada waktu yang akan datang, tidak tahu. Tapi kita ya sebagai manusia itu bisa memilih. Karena Allah turunkan petunjuk ya, baik melalui Al-Quran maupun melalui petunjuk Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, melalui sunnah-sunnahnya, melalui hadis-hadisnya. Kita bisa memilih mana jalan kebaikan, mana jalan keburukan. Kalau kebaikan maka kita dekati dan amalkan. Bila keburukan pasti kita tinggalkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat At-Tabrani, "Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar ila waqad kutiba waqad buyyina lakum." Tidak ada satupun perkara yang mendekatkan diri kalian kepada surga, dan juga tidak ada satu perkara pun yang menjauhkan kalian dari neraka, kecuali semuanya telah dijelaskan kepada kalian. Ini menjadi dasar pijakan kita bahwasanya ketika kita ingin istiqomah, maka ilmu. Hendaklah kita berilmu pada semua keadaan kita. Contoh ketika kita masuk pasar, harus berilmu tentang ilmu pasar. Menurut syariat. Membaca doa perlindungan ketika masuk pasar, kan gitu. Jangan terlalu lama-lama ada di pasar gitu kan. Begitu udah selesai hajat kita, kembali ke rumah cepat gitu. Makanya termasuk perusahaan keimanan, betah di mall lama-lama. Itu perusahaan keimanan. Mall bagian dari pasar. Itu. Jadi jangan betah di tempat-tempat yang begituan. Kita ke sana hanya mengambil kebutuhan hidup kita, udah selesai pulang. Ya. Selesai pulang. Sekedar mengambil kebutuhan kita saja. Itu salah satu contoh aplikasi dari agar kita istiqomah ya, untuk kita memperjuangkan agar kita termasuk orang-orang yang terpilih. Gitu. Ya tentu perkara-perkara yang lain seperti selalu berdoa itu jangan kita lupakan. Selalu berdoa agar Allah memberikan kita istiqomah dengan doa Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa yusarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Terus kita berdoa. Ya, salat 5 waktu jelas kita tidak lewatkan. Ya. Salat sunnah kita tambahkan. Sambil terus kita berilmu tentang salat itu sendiri. Bagaimana khusyuk dalam salat, rahasia-rahasia bacaan salat, cari oleh kita ya ilmu tentang itu. Jangan kita sholat udah bertahun-tahun, Al-Fatihah pun kita artinya pun nggak tahu, artinya saja nggak tahu. Ya. Udah berpuluh-puluh, beribu-ribu sholat kita lakukan, sekian belas tahun kita sholat, sekian puluh tahun kita sholat, tapi kita nggak tahu hikmah sholat. Tafsir dari Al-Fatihah seperti apa kita nggak coba pelajari.
rahasia dari ruku kita nggak paham, inti bacaan sholat ketika sujud nggak paham, kita nggak mencoba untuk berilmu tentang sholat. Nah, misalnya seperti itu. Maka ilmu. Ketika kita memilih usaha, pelajari ilmu tentang usaha itu secara agama. Ini haram atau tidak? Ini boleh atau tidak? Jangan kita, yang penting ada untung nih. Yang penting sama-sama untung, nggak yang dirugikan. Padahal ternyata ya, di situ dengan cara yang haram. Ada perkara riba di situ. Ya, itu akan merusak keimanan. Ya. Kenapa? Karena kita ketika berbisnis, kita hanya memikirkan bagaimana untung. Kaya. Kita nggak coba untuk mengutak-atik secara agama ini boleh atau tidak. Itu misal contoh. Maka akhirnya apa? Akhirnya hati mengeras sedikit demi sedikit. Ya, setelah itu ketika dapat uang kita lebih banyak, ya mungkin terlalu menikmati dunia lah, lupakan akhirat. Gitu. Hidup kita hanya banyak dengan jalan sana, jalan sini, makan sana, makan sini. Hiburan yang terlalu banyak. Ya, terlalu banyak santai. Terlalu banyak santai. Bukan nggak boleh, tapi itu hanya sekedar saja. Karena tujuan kita adalah cari surga, cari akhirat kan. Sekedarnya saja. Yang dijadikan semacam proyek besar dalam hidup kita gitu. Ya, kita tidak apa-apa dong, kan ini kan uang-uang kita. Kita akan kerja keras, ya seperti itu. Nah, ini kita udah terjebak tuh pada tipu daya setan yang membuat iman kita nanti mulai apa? Mulai keras, mulai mengering. Kenapa? Karena kecondongan kita kepada dunia itu mulai dominan. Hati-hati. Jadi ketika hati condong kepada dunia dominan, saat itulah keimanan sudah mulai menurun dan hati mulai keras. Waspadai itu jebak-jebakan setan itu. Mengatasnamakan ini kan halal. Mengatasnamakan ini kan mubah-mubah saja. Iya, itu mubah. Itu halal. Tapi sekedarnya saja diambil. Ya, jangan kita terlalu berlebihan. Nah, yang ini jadi berbahaya. Nah, itu artinya kita waspadai pintu-pintu yang membuat iman kita mengeras. Ya, bila kita ingin menjadi orang yang terpilih ya. Memang orang namanya pilihan orang terpilih itu kan nggak banyak ya. Buktinya di kelas itu kan ranking satu kan hanya ada satu, benar nggak? Nggak ada ranking satu itu ada dua. Selalu orang khusus itu nggak banyak. Perhatikan oleh kita, selalu orang khusus itu nggak banyak. Dokter banyak, yang spesialis sedikit tetap. Gitu. Ya, dokter kan banyak ya. Tapi yang spesialis kan dikit kan? Coba lihat spesialis jantung, dikit. Spesialis mata, dikit. Karena udah spesialis makin dikit gitu. Jadi selalu yang spesial itu nggak banyak. Itu harus kita pahami itu. Dan urusan dunia aja, yang spesial itu nggak banyak. Coba lihat martabak. Yang jual martabak banyak atau tidak? Banyak. Tapi yang enak dikit. Yang spesial itu dikit. Ya, tetap yang terbaik itu sedikit itu. Itu dalam perkara dunia. Maka dalam masalah keimanan pun begitu. Bila kita ingin menjadi orang yang spesial di mata Allah, ya memang amalannya itu bukan amalan yang kebanyakan orang. Berbeda amalannya. Ya, itu kiat-kiatnya ya. Kita harus siap menjadi makhluk yang khusus. Jadi orang yang siap berbeda kehidupan kita dari orang awam gitu. Ya. Baik, mangga silakan yang lain. Ya. Anda boleh bertanya, Ustaz. Ini terkait materi, Ustaz. Pertanyaannya begini, Ustaz. Apa perbedaan di dalam doa, Ustaz, kan ada ya, awalnya Robbi dan Allahumma, Ustaz. Itu perbedaannya apa sebenarnya? Iya.
Perbedaan sebenarnya hampir tidak ada. Karena konsekuensi keduanya sama. Konsekuensi keduanya sama. Ya. Hanya saja ketika Allah memilihkan lapat-lapatnya itu untuk kita, tidak semua Allah gunakan kata Allahumma, tidak semua doa Allah berisi menggunakan kata Rob gitu kan. Seperti itu. Ya. Allahu a'lam perbedaannya, tetapi tentu setiap pilihan-pilihan lapat itu dia memiliki memiliki kekuatan lah ya, memiliki kekuatan. Tapi kalau sisi maknanya sama. Allah sebagai Rob, ya, ya sama. Ya. Dan kita udah belajar itu kan, kita mengenal kata Allah dan mengenal kata Rob, intinya sama. Intinya sama. Ya, seperti itu. Hanya saja memang kalau lafaz Allah itu dekat dengan kata ilah, mana penghambaan itu menonjol. Sedangkan kata Rob itu kepada tarbiyah, pada pengaturan Allah. Ya. Sehingga tadi dijelaskan bahwa orang yang mengenal Allah dari sisi Rob, membawanya harus mengibadahkan dirinya kepada Allah, kan begitu. Sehingga lafaz Allah adalah lafaz di mana semua nama-nama Allah kembali kepada lafaz ini, gitu kan. Seperti itu. Kalau si maknanya sama. Maka oleh karenanya, kita tidak perlu harus meruncingkan gitu kan, menajamkan apa perbedaan Allah dengan Rob. Ya, itu nggak perlu. Ya. Pilih saja sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya pilihkan, jenis doanya dengan lafaz yang Allah dan Rasulnya ajarkan. Cukup seperti itu. Ya, cukup seperti itu. Konsekuensi maknanya sama. Maka memilih lafaz doa yang Allah dan Rasulnya pilihkan lafaz itu untuk kita, maka itu pasti yang terbaik. Ya, Allah alam besok. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umay Ustaz. Ya, mangga Kak Umay. Jazakallah khair materinya. Jazakallah khairan. Ini mau tanya kiat-kiat untuk mendapatkan nikmatnya iman itu Ustaz. Di sini kan ada di akhir Muslim ini orang yang bisa merasakan lezatnya iman. Nah, itu kiat-kiat untuk mendapatkan itu Ustaz. Terima kasih. Iya. Kata Nabi SAW, "Dzaka ta'mal iman man radiya billahi rabban wal islami dinan wa Muhammadin rasulah." Nah, itu kiatnya udah di situ tuh. Ya, akan terasakan lezatnya iman bila kita ridho Allah sebagai sesembahan kita. Artinya kita mau diatur sama Allah. Nanti enak itu. Iman itu lezat. Kita tidak membangkang Allah, tidak melawan Allah, tidak mempertanyakan kenapa Allah begini ngatur buat kita begini, kenapa? Enggak. Apa yang Allah takdirkan kepada kita, kita ridho. Kenapa Allah kok saya jadi begini? Enggak usah. Ketika kita mulai gelisah dengan apa yang Allah aturkan buat kita, maka iman kita pun juga mulai kurang kelezatannya. Ya, Allah berikan kita musibah, kita ridho dengan apa yang Allah berikan takdir pada kita. Kita masih gelisah dengan musibah itu. Padahal kita tahu setiap musibah Allah yang menakdirkan. Kita belum ridho dengan pengetahuan Allah seperti itu, kita tidak akan merasakan lezatnya iman. Ya, apa imannya? Yaitu lezatnya kesabaran. Lezatnya kesabaran. Kita nggak akan bisa merasakan lezatnya sabar kalau begitu. Karena puncak tertinggi dari kelezatan sabar adalah apa? Bersyukur atas musibah. Itu sampai seperti itu para ulama menjelaskan, bahkan mereka jalani. Puncak tertinggi dari lezatnya sabar adalah mereka bahkan bersyukur atas musibah. Dengan musibah itu mereka
menjadi lebih mawas diri. Dengan musibah itu mereka lebih banyak berdoa kepada Allah. Dengan musibah itu mereka jadi semakin dekat kepada Allah. Kan banyak kan orang-orang setelah kasih musibah jadi sadar gitu. Jadi orang soleh. Kan banyak tuh contohnya tuh. Dulu waktu dia terkenal, waktu dia banyak ini harta ini dan itu, dia kayaknya lupa sama Allah, jalan sholat, kemudian ini dan itu hura-hura, plek kena stroke, tiba-tiba dia jadi rajin sholat. Awal mulanya dia mungkin melawan, kenapa saya kok jadi begini lagi enak-enak gitu. Tapi lama-lama dia mulai merenung, dia mulai sadar dia makin dekat sama Allah, akhirnya dia bersyukur. Ya, kalau nggak dikasih musibah ini, saya nggak akan pernah bisa sholat tepat waktu. Saya nggak kasih musibah ini, saya nggak akan pernah ingat kepada Allah. Itu akhirnya kembali kepada Allah. Maka musibah itu menjadi nikmat yang dia syukuri akhirnya kan. Gitu. Nah, seperti itu. Ya, seperti itu. Jadi, ridholah kita dengan Allah sebagai pengatur kita. Terus kita pelajari dan nggak ada batas. Ya, jangan kita berkata, oh saya sudah pelajar, enggak. Jawabannya selama masih hidup terus itu berjuang, memperjuangkan keriduan kita atas takdir Allah kepada kita terus. Jadi kadang hari ini enak, kadang besok berkurang. Ya itulah iman naik turun kan gitu. Ingat, iman tuh nggak selamanya naik, nggak selamanya di atas, kadang udah turun. Ya, maka ketika turun itu kuatkan kesabaran, tetap terus ibadah. Jangan sampai yang tadinya sholat jadi nggak sholat karena iman lagi turun gitu. Jangan, tetap sholat. Tetap survival gitu loh. Kita kan kalau lagi ada masalah dunia aja kan harus survive tuh. Sekarang nih lagi musibah pandemi nih. Kita harus survive nih. Ya jangan sampai usaha bangkrut nih misalnya kan. Nah, misal gitu kan kalau perusahaan kan mikirin gitu tuh. Bagaimana survive nih usaha nih bisnis nih. Kan gitu. Iman juga gitu. Ketika lagi drop survive jangan sampai bangkrut tuh iman. Kan gitu. Nah, seperti itu. Iman juga perlu survive. Ya. Ridho kita Islam sebagai agama kita. Ya, berarti harus belajar. Makanya orang yang thalabul ilmi itu imannya tuh semakin enak itu. Ketika dia mulai baca buku, dia dengar ceramah, dia mulai merenung pelajaran agama, wah dia terasa ledatnya iman itu dalam thalabul ilmi itu. Gitu. Apa yang dia imui dari Islam itu, yang dia pelajari, dia amalkan dikit-dikit gitu kan. Waduh. Ya berapa banyak ya kita dengarkan saudara-saudara kita, bahkan kita sendiri ya itu merasakan ketika kita mulai berhijrah gitu kan, yang tadinya kita berada dari dunia kelam jauh dari Allah, kemudian kita jadi cinta masjid, kita cinta Quran, wah itu terasa sekali nikmat gitu ya kan, seperti itu. Kita pelajari kehidupan Nabi SAW, bagaimana dia dari anak yatim gitu kan, sejak umur 6 tahun dia resmi tidak punya ayah, tidak punya ibu gitu kan. Yatim loh Rasulullah, yatim piatu sejak umur 6 tahun itu. Yatim piatu. Itu. Tapi disitulah Allah menempa dia menjadi seorang yang besar. Jadi seorang Rasul yang terakhir. Bagaimana sepak terjang beliau dalam dakwah. Dan ketika dakwahnya berhasil, Mekah baru dikuasai. Dia tetap hidup dalam kesederhanaannya. Kalau kita kan sering lupa ya. Lagi susah, kerja keras gitu kan. Lagi kere itu, kada duit itu kerja keras, banting tulang. Gitu. Begitu udah kaya, kita nggak hidup dalam sederhana. Kita ingin hidupnya berpoya-poya, berhura-hura. Nah, itu kan kita berarti lupa. Kalau dulu kita pernah susah. Maksudnya ketika kita sudah punya harta pun tetap sederhana aja, biasa aja. Jangan berubah gitu loh. Jangan kemudian menjadi jaim. Gua orang kaya loh, jangan. Gua orang sukses loh, jangan. Gua sarjana loh, jangan. Ya tetap biasa aja. Tetap sederhana. Itu ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetap kita dalam kesederhanaan kita gitu. Kita tahu bahwa kesuksesan kita ini adalah ujian dan titipan. Amanah buat kita.
Tetap sederhana. Tetap kita ya tawadu, tetap gaul sama orang biasa. Kita nggak milih-milih pergaulan. Oh, saya gaul sama orang-orang yang ini aja, yang selevel, yang nggak selevel, enggak gitu, enggak. Saya gaulnya apa pilih-pilih ini enggak. Tapi kalau di sisi teman dekat, ya teman dekat, memang kita memilih orang-orang yang soleh memang. Tapi kok bisa tentang bagaimana kita berkenalan sama orang, hatta dengan tukang becak pun kita biasa. Dengan tukang sampah pun kita biasa. Enggak kemudian, tukang sampah nih, bukan, enggak bisa. Tetap kita biasa aja. Ya, tetap biasa kita aja. Artinya, apa yang Allah bukakan kepada kita di urusan dunia, enggak membuat kita lupa akan masa lalu kita. Ya, kita enggak lupa sama Allah yang memberikan dan memudahkan itu untuk kita. Enggak. Ya, kita banyak bersyukur kepada Allah. Kemudian pelajari ya kisah-kisah orang-orang soleh yang juga sukses dunia gitu. Karena memang untuk di zaman sekarang, perkara yang membuat iman kita itu tidak ledar ketika memang kita digoda nih dengan dunia yang manis dunia ini. Kata Nabi, dunia hul khadra. Dunia itu manis dan hijau. Begitu mempesona. Itu memang perkara yang paling mudah hari-hari ini itu menggoda kita. Mudah, semua fasilitas itu gampang fasilitas itu. Kita berada pada dunia itu sekarang. Semua fasilitas mudah sekarang. Apa-apa gampang. Gak susah itu. Tapi justru inilah yang paling mudah membuat iman kita menjadi kering. Justru ini perkara yang membuat iman kita mudah menjadi kering. Maka waspadai oleh kita. Waspadai oleh kita. Kita harus ketat dengan hal ini. Kita berupaya untuk kita berjuang. Gitu. Seperti itu. Mungkin demikianlah kurang lebih ya. Apa yang saya sampaikan ini juga terus saya perjuangkan ya. Sama lah, kita sama-sama berjuang ya. Jadi jangan antum mengira kalau anda menyampaikan, Ustadz mau udah tenang, udah enggak, ikhwan. Keluhan antum tuh keluhannya ana. Apa yang antum rasakan itu yang ana rasakan. Sama. Jadi ana menyampaikan itu kita saling menguatkan maksudnya. Ingat itu. Ana menyampaikan itu kita saling menguatkan gitu. Ketika Anda mengucapkan ini, berarti Anda juga menguatkan diri Anda juga, kan begitu ya. Ya, kita bersama-sama berdoa kepada Allah. Semoga Allah jaga kita selalu dalam kehidupan dunia kita ini dengan kebaikan-kebaikan, dengan ketaatan-ketaatan, dan juga Allah datangkan kebaikan kita di akhirat nanti berupa berkumpulnya kita semua di surganya Allah. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'awana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kajian kita hari ini pertemuan ke-25 sudah selesai. Ditunggu lagi pekan depan untuk materi selanjutnya yang insya Allah akan pindah bab menjadi bab Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan atensinya. Kita tutup. Subhanakallahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.